kepada dosen yang kami hormati, Pak Barkah. Baiklah, sebelum kami mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Musi Rafael Mandani selaku moderator, dan ini teman saya Murida Bintoro selaku live coding, dan juga Gesi Fanka selaku live coding. Saya Sabrina Fitriani sebagai pembaca materi tentang definisi. Saya Nikita sebagai pembaca kapan digunakan sintaks. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan poin-poin penting terlebih dahulu terkait dengan akses modifier. Kami itu memberikan 5 poin terhadap materi akses modifier. Yang pertama itu adalah definisi, yang kedua sintaks, yang ketiga kapan digunakan, dan yang keempat contoh dengan kasus, dan yang kelima contoh tanpa kasus. Baiklah, definisi akses modifier akan dibacakan oleh Sabrina. Nah, jadi di sini saya akan membacakan tentang apa sih itu akses modifier. Nah, jadi definisi dari akses modifier yaitu sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas data atau keamanan data ketika ingin diakses oleh objek lain. Atau juga akses modifier itu digunakan untuk mengontrol atau memastikan bahwa data di dalam metode kelas dapat diakses oleh komponen lain. Terima kasih. Baiklah, berikut adalah contoh sintaks dari akses modifier. Yang pertama ini adalah public, dan yang kedua adalah private, yang ketiga adalah protected, dan yang keempat adalah default. Dan kapan digunakannya akses modifier itu akan dibacakan oleh Nikita. Dengan saya kita akan membacakan kapan digunakannya akses modifier. Akses modifier digunakan untuk memberikan suatu variabel atau metode ataupun kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses oleh objek lain. Dan berikut adalah contoh dengan kasus akses modifier. Dan berikutnya adalah contoh dengan kasus akses modifier juga. Dan berikutnya adalah contoh tanpa kasus akses modifier. Berikut adalah materi yang kedua, yaitu override. Kami juga memberikan 5 poin penting di dalam override. Yang pertama itu definisi, yang kedua sintaks, yang ketiga kapan digunakan, yang keempat contoh dengan kasus, dan yang kelima contoh tanpa kasus. Definisi override akan dijelaskan oleh Sabrina. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu override. Jadi override adalah sebuah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang dimana sebuah metode dari kelas turunan atau subkelas menggantikan atau menimpa implementasi dari metode yang memiliki nama, parameter dan tipe kembalian yang sama di kelas dasar atau superkelas. Atau juga override itu memungkinkan subkelas atau kelas turunan untuk menyediakan perilaku spesifik yang sesuai dengan kebutuhan sambil tetap mempertahankan struktur umum yang didefinisikan oleh superkelas atau kelas dasar. Terima kasih. Berikut adalah sintaks override. Yang pertama itu adalah sintaks dengan kasus, dan yang kedua adalah sintaks tanpa kasus. Kapan digunakan override akan dijelaskan oleh Nikita. Saya akan menjelaskan apa sih override yang digunakan. Override digunakan ketika ada kebutuhan untuk memperhatikan atau mengesampingkan sesuatu yang sudah ada dengan yang baru atau yang berbeda, baik itu dalam konteks teknologi, hukum, kebijakan, atau keputusan sehari-hari. Berikut adalah contoh dengan kasus, dan berikutnya adalah hasil contoh dengan kasusnya. Yang kedua adalah contoh tanpa kasus, dan yang berikutnya adalah hasil contoh tanpa kasus. Di sini saya akan menjelaskan live code tentang akses modifier dalam multi-file. Di sini saya sudah membuat kelas pabrik, dimana kalau dijalankan dia akan keluar dari kodenya ada di file isi. Di file ini saya membuat beberapa kelas, yaitu
public, private, default, dan protected. Nah, yang dari ini ada di kelas public. Sekarang saya akan memberi perbedaan antara pada kelas ini masing-masing. Kelas saya akan membuat kelas private. Nah, di sini kenapa kelas private-nya error? Dikarenakan private itu sendiri hanya bisa diakses oleh satu file, kecuali dia harus dipanggil melalui kelas public ini. Buat di bawah, saya akan buat di kelas di bawah public. Oke, dijalankan. Oh, saya salah. Ini saya hapus dulu. Oh, ini muncul. Dia muncul. Sementara itu kelas default dan void itu hampir sama. Sama-sama bisa dijalankan di berbeda file, tapi hanya di dalam package yang sama. Misalkan saya jalankan, nih, saya jalankannya di sini. Terus maksud dari harus package yang sama saya akan jelaskan di sini. Ini harus kita buat pertama. Nah, ketika dijalankan di sini, dia harus dibuat importnya, karena dia diimport dari package yang lain, tidak package yang utama. Nih, baik dulu. Sebentar. Buat di sini. Terus saya akan membuat pemanggilannya di bawah yang tadi. Nah, dia muncul. Tapi kalau saya coba, default atau protected di package yang lain, dia tidak akan jalan. Nah, di sini saya akan membuat contoh public class dari package yang berbeda. Ini saya sudah buat kelas package kelasnya. Nah, kelasnya caranya tinggal kita taruh di sini, import
dijalankan, dia jalan di package yang pertama. Nah, tapi default dan protected itu tidak bisa di berbeda package yang seperti saya jelaskan tadi. Ini saya akan membuat contohnya. Nah, dia error, tidak bisa dijalankan karena protected dan default private itu tidak bisa di package yang berbeda malah, dan private itu hanya bisa di file yang sama. Nah, misalnya seperti ini. Private bisa dipanggil, tapi dia harus kayak dibantu dengan public class. Tapi kalau mau dimunculkan di file yang ini, dia harus dipanggil sendiri seperti ini. Dan yang tadi yang di sini dia nutupin posisinya. Sudah segitu saja dari penjelasan live coding saya. Sekian, terima kasih. Tentang override yaitu tentang kasus, dan dengan kasus diawali dengan membuat basic-nya yaitu Java fundamental dan buat kelasnya dengan kasus. Di sini kita akan membuat objek yaitu public void object. Dan di sini kita akan memanggil kelas transportasi extend. Extend ini adalah untuk memanggil dari objek tersebut dengan kasus ini. Nah, override ini fungsinya untuk menduplikatkan dua metode, yaitu tentang transportasi ini dengan kelas binatang. Di sini akan memanggil objek transportasi yaitu tentang public void object, sistem out-print-ln yaitu tentang kapal sedang berlayar. Nah, di sini kita akan membuat kelas binatang extend dengan kasus. Di sini kan membuat objeknya dengan sistem .out.println yaitu tentang beruang berbulu putih. Nah, sini yaitu tentang public class record. Di sini saya akan mengetikkan sintaksnya yaitu tentang Nah, di sini ada tanda kuning ini berarti kita akan memanggil objeknya yang di bawah dengan cara begini. Kapal, TP, objek, buka kurung, dan kita N. Nah, selanjutnya kelas beruang yaitu tentang beruang, TP, objek, buka kurung, dan kan. Untuk memanggil beruang ini
Untuk memanggil beruang ini kita akan mengetik beruangnya tentang beruang, titik, objek, huruf, diploma. Nah, kalau sudah gini kita akan menjalankannya. Nah, di sini contoh dengan kasusnya yaitu kapal sedang berlayar, dan contoh tanpa kasusnya yaitu beruang berbulu putih. Sekian penjelasan dari Om saya. Sekian dari kami sudah selesai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.